Oke ya, nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi dan kita jumpa lagi dengan teman-teman semuanya, sedulur bocah air misteri ataupun kreator Padang. Mudah-mudahan kalian masih diberi kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini adalah malam keberapa, Mas Pon? 7. Ini malam ke-7 kita mencari tanaman dari surga ya, Mas Pon. Dan kita belum mendapatkannya, sedulur. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan dari sedulur semuanya yang sudah kasih support ke kita ya, Mas Pon, membantu kita dalam membeli perbekalan ya, akomodasi perbekalan kita di tempat ini, sedulur. Dan kita baru open kamera Lur, karena tadi situasinya hujan ya Mas Ditos. Iya, dari siang sampai malam hari ini teman-teman. Dan kita tadi sudah makan buat mie, sekarang kita santai-santai sejenak sambil sapa-sapa teman semuanya. Kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Dan ini kopinya gelasnya dari Teh Rio. Gelasnya dari Teh Rio, tapi isinya kopi guys. Mas itu bisa diperlihatkan kalau ini kopi Mas itu kopi teman-teman. Ini kopi, Lur. Jadi gelasnya kita yang simpel-simpel aja, bekas minuman fase ya Mas itu. Iya. Jadi kita bisa langsung buang atau kita bakar Biar kita tidak mengotori tempat ini dulu. Dan di malam ke-7 ini tantangannya begitu berat. Kita harus cuek terus dengan adanya suara-suara yang mengganggu kita Mas itu. Jadi kita tetap fokus di dalam perjalanan. Apabila bertemu sosok yang ada di depan kita, baru kita sikap. Tapi selama masih bersuara-suara itu wajar Mas itu paham. Seperti suara kuntilanak yang serem banget itu ya, kikikan. Bahkan waktu kita tidur aja masih digodain. Iya, masih diganggu, digodain. Ya pokoknya susah untuk tidur kalau malam hari teman-teman. Ya takut binatang buas, juga takut adanya serangan gitu teman-teman. Kita selalu waspada, makanya di siang hari kita memilih untuk istirahat, bersih-bersih dan lain sebagainya. Sebenarnya kita siang-siang juga melakukan pencarian, cuma itu tidak akan optimal karena ciri-ciri tanaman itu bercahaya atau bersinar di malam hari. Jadi tanaman itu sebenarnya banyak ya Mas Ditos, tapi kita kan bingung tanaman yang mana karena tidak ada cahaya di siang hari. Dan aromanya itu aroma gunung itu Mas Ditos, tidak ada wangi-wanginya atau ada tanda-tanda yang lain. Jadi tanaman itu memang dicari khusus untuk malam hari. Makanya kita selalu open kamera di malam hari. Mengingat kita selalu bawa power bank ya Mas Ditos, power bank yang tentunya memiliki kapasitas. Dan kita harus irit-irit baterai. Dan mohon maaf juga ya Mas Pon, waktu kita sudah turun membeli perbekalan itu tidak kita dokumentasikan ya seluruh. Sebenarnya kita mau sorot orang yang membantu kita ya Mas, cuma orang itu tidak mau. Dia malu itu aja.
kita paksa-paksa tetap nggak mau. Kita juga tidak sembarangan untuk mengambil gambar. Dan di desa itu kan tidak ada ATM ya Mas Idos, tapi Iya. menerima daripada pembayaran dana. Oke Mas Idos, kita tutup kamera dulu, nanti kita lanjut. Oke. Oke Mas Pon, kita melanjutkan pencariannya Mas Pon. Oke. Mas Idos. Lanjut. Cari ya. Rokok saya Mas Pon. Rokok. Tolong. Itu ditutup dulu tuh Mas Pon. Ya. Takutnya ada Masuk ya. iya binatang masuk atau ular atau apa masuk ke tenda. Kopinya nggak ada. Sini. Oke, habisin dulu aja ya. Sayang ya. Nanti kena air hujan. Sudah, senter aku mana Mas Pon? Oh, astagfirullahaladzim. Kita mau berangkat saja, kita langsung disambut Mas Pon. Allahumma sholli ala Memang sayyidina dari Muhammad. tadi itu kita sebenarnya sedang diperhatikan Mas. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya. Makhluk. Keluarlah kau makhluk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Awas Mas Pon, kita harus berhati-hati. Kita tetap waspada Mas Pon. Betul Mas. Takutnya dia dari belakang kita. Wahai makhluk, keluarlah kau. La haula. Astagfirullah. Harus di situ. Seperti ada yang berselawat Mas. Betul sekali. Saya juga mendengarkan Mas Pon. Mendengar kayak ada yang ngaji tuh. Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Wahai makhluk, keluarlah jika memang dirimu ingin berintah. Astagfirullah. Awas Mas Pon. Waspada. Salawat Mas Pon, salawat Mas Pon. Sedulur semuanya dibantu salawat lur. Astagfirullah. Billahi minasyaitonir rajim. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Energi sosok-sosok di sini sangat kuat sekali Mas Pon. Astagfirullah, Allahu Akbar. Awas Mas Pon. Awas Mas Pon. Hei makhluk, keluarlah kau. Berani sekali kau mendatangi tempat kami. Di mana kau makhluk? Keluarlah.
Apa tujuanmu? Memanggil bangsa kami. Oh, Kita tidak memanggil, Aspal. kamu sudah menantang dan siapkanlah nyawamu. Hari ini bangsa kami akan Apa yang kau katakan, makhluk? Kalau bukan makhluk apa lagi, Dos? Pacundang Wujud kau. hadir. Yaitulah, zatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, ya jasadi, ya makhluki. Assalamualaikum. Dia nggak berani menjawab salam kita, Mas. Betul. Itu memang berarti iblis itu. Kalau memang benar-benar dirimu gentle, bawalah, jangan cuma suara, wujud. Wujud. Saya sebenarnya sudah melihat masih di sebelah sana itu. Iya. Sosoknya itu seperti Tapi belum memadatkan, Mas Pon. betul. Saya akan coba dekatkan sosok ini, Mas Dos. Oke. Nah, lihat nggak dari sini, sebelah sini nih, Mas Dos. Ada di sebelah sana ya. Astagfirullah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang menyerang, Mas. Astaga. Makhluk. Dekat tukang spesies memiliki orang. Astagfirullah. Sosok apa lagi? Ini aneh sekali, Mas Dos. Betul sekali. Ini saya baru menemukan, Mas Pon, sosok-sosok seperti ini. Oh, tolong Mas Pon ini. Pegangin, Mas Pon. Saya akan coba mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, diperkenalkan. Siapa dirimu? Apa maksud dirimu menghalangi jalan saya? Dia seperti mengetahui niat kita di tempat ini. Wah. Saya sedang bertanya kepada dirimu, makhluk. Tapi mengapa kau malah justru menyerang kami? Karena saya tidak suka dengan bangsa manusia. Waduh, kau ingat itu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini serangannya. Ingatlah baik-baik. Baiklah. Saya tidak suka dengan bangsa manusia seperti kalian. Hei makhluk, kalau boleh tahu kamu dari bangsa apa? Iblis? Golongan apa kamu? Saya dari golongan jin. Hei makhluk, apakah banyak saudara-saudaramu yang datang ke lokasi ini? Tentu saja banyak, karena kami mempunyai sebuah istana yang sangat besar. Perlu kau tahu, ingatlah itu. Ya, saya tahu. Apapun golonganmu, wahai iblis, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Cuma kita
bertanya, dia pun tidak mau menjawab. Betul. Kita bertanya apa maksudnya menghalangi kami, malah justru dia menyerang kami, Mas. Dan kita ini masih Dos, Iya. masih di hutan yang belum masuk banget masih Dos. Saya merasakan adanya energi-energi sangat positif. Kita harus berhati-hati di Tuh, masih Dos. yang memberi arahan kepada kita bahwa jika kalian sudah menemui banyak, maka tidak jauh dari situlah tanaman tersebut berada, Mas. Betul masih Dos. Dan Ian juga memberikan bocoran satu lagi masih Dos, Iya. yaitu baunya sangat wangi dan kadang juga berbau busuk. Itu tergantung apa niat dari tujuan yang menginginkan pusaka tersebut. Tidak masih Dos, dia berdasarkan hari dan kayak semacam weton itulah masih Dos. Jadi bisa dikatakan mungkin Kliwon, Selasa Kliwon, Kamis Kliwon gitu masih Dos. Jumat Kliwon maksudnya, dia akan berbau wangi. Hei makhluk, Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Saya mengetahui energi yang ada di depan ini Mas Dos. Hei, telepon. Saya merasakan ada energi yang sangat Allah. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwata. wahai setan belek, apakah belekmu belum dibersihkan? Allah Akbar. Sehingga kau berteriak-teriak seperti Astagfirullahaladzim. Keluarlah kau makhluk. Aja suara baik, wujud kau makhluk. Kowe nang ndi kowe? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna dari sebelah sini rupanya sosok tersebut. Iya, masih tos. Akhirnya muncul juga teman. Apa maksudmu?
menghalangi jalan kami, menyerang kami? Harusnya saya yang bertanya. Mengapa kalian di tempat ini? Ini tempat saya. Astagfirullah. Ini masih dos. Kalian itu mengganggu. Jadi adanya sosok-sosok di sini. Dia seperti memang menguasai ini, bahwa ini itu adalah istananya. Hei makhluk. Dia berbicara tentang wilayah. Iya. Astagfirullah. Coba Tidak Mas Idos sopan. perhatikan, coba Mas Idos. Ini makhluk yang tadi. Astagfirullahaladzim lah. Oh, seperti itu. Oke. Kamu tidak tahan untuk menjual, kami beli. Hei Hajar Aswad, leburkanlah sosok ini. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullah. DP dulu Mas Idos. Jadi begini Mas Idos, saya mau sedikit menyampaikan sebenarnya tadi ya, tapi makhluk itu malah seperti menantang-nantang dan susah untuk. Gimana lagi kita harus melarang? Iya, dan kita mau ketemu makhluk dihancurkan, ketemu makhluk kita leburkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan informasi atau bocoran daripada cerita daripada ini Mas Idos, ya kan? Tapi untuk sosok-sosok dari bangsa iblis, ya sudah pasti Iya. memanipulasi dengan perwujudan yang sempurna, Mas. Betul. Memang Sehingga seperti kita itu. tidak bisa menebak bahwa itu adalah iblis. Ya, kita akan mencoba untuk secara logika ya baik-baik dulu lah seperti itu. Tapi memang sosok ini nggak mau memberikan kita kesempatan untuk berbicara. Iya betul Mas. Karena itu memang sudah sifat, Mas. Memang itu adalah sifat dari iblis tersebut seperti itu. Dan tadi saya mau menyampaikan ini Mas Idos. Dilihat dari performan atau penampilan daripada iblis-iblis tadi, Betul. ini berbeda dengan kemarin Mas Idos. Kalau yang kemarin itu kan seperti kerajaan yang memang dari suatu kerajaan yang berbeda. Ya, kemarin seperti raja-raja dengan pakaian yang sangat mewah, memakai mahkota dan lain sebagainya. Dan kali ini sosok-sosoknya itu seperti dukun. Betul sekali. Atau jangan-jangan ini semacam kelompok, atau mungkin kalau Golongan-golongan dari golongan-golongan tertentu. Kalau zaman sekarang itu kayak ormas. Itu ya, kayak ormas yang jangan bapak-bapak. ganas-ganas seperti itu ya Mas Idos. Kalau untuk zaman sekarang gitu loh Mas Idos. Nah ini kelompok yang berbeda daripada penampilannya tadi. Iya. Dan semua juga menguasai lokasi ini Mas. Betul. Saya bingung kan seperti itu. Nah ini mungkin kelompok-kelompok yang ikut serta dalam pencarian tanaman tersebut Mas Idos. Mungkin bisa seperti itu. Daripada rambutnya tadi semuanya itu diikat. Iya. Itu ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk yang lain selama ini kita lihat, dan kita belum sampai menanyakan dari kerajaan mana atau dari istana mana makhluk itu berasal. Nanti coba Mas, kalau kita jumpai sosok yang seperti itu, gali informasi. Dan percuma saja kita tidak mengetahui istana mana, dan kita malah jadi semacam. Bagaimana kita akan tahu ini lokasi siap, ini lokasi Iya seperti itu maksudnya. dari iblis-iblis yang sudah kita temui. Dia ini menguasai ruangan seperti ini adalah istananya Mas. Betul. Dan kita kan ibarat itu sudah menyiapkan
golongan ini kita bisa paham gitu loh Mas Tos. Jadi berapa banyak yang telah kita lalui gitu loh. Nah kemarin kan sosoknya keren-keren itu, pakai mahkota segala macam, sampai saya sedikit wah ini itu emas atau apa itu ya Mas. Nah ini kok performanya seperti berbeda. Yang saya rasakan juga sangat berbeda Mas Pon, dalam kita itu Iya. Melakukan perjalanan ini. Di mana tempat kita berjalan, di situ itu kita menemukan sebuah hal yang berbeda. Ibarat kata itu suku-sukunya itu berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut Mas Itos. Ya, kadam ya kadam rujak kadam ya rijal gaib. Kebetulan timur. Taruh. Wahai makhluk, awas, waspada Mas Pon. Betul. Ini ada yang sedang memantau. Wahai makhluk, saya tahu dirimu sedang memantau kami di tempat ini, maka keluarlah kalian. Tunjukkan wujud, tunjukkan rupa kalian semua. Ya berdaya berdiam. Ini sudah mulai ada yang mendekat Mas Pon. Betul Mas Itos. Kita antisipasi. Dan mereka tuh suaranya aneh-aneh Mas Itos. Seperti orang cadel kayak gitu. Dan memberikan bunyi-bunyi yang saya anggap itu lucu. Entah itu dia menyebutkannya sebuah mantra, entah itu apa, kita tidak tahu Mas Pon. Karena kita itu tidak tahu apa dari bahasa, atau itu semacam ritual. iya. Dengar ada suara Mas Pon? Ayah, ada energi yang datang ini Mas Itos. Ntar, ini suaranya masih belum jelas. Sepertinya sosok ini masih agak jauh Mas Pon. Suaranya juga sangat pelan sekali. Seperti ada di belakang saya nih Mas Itos. Saya akan coba panggil Mas Itos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahai makhluk, hei zat goib, siapapun panjenengan, saya meminta hadirlah di depan saya. Situllah, zatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. Astagfirullahaladzim. Sosok apa ini Mas Pon? Coba Mas Dos. Baiklah. Coba Mas Pon ajak interaksi Mas Pon. Sosok apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, siapa panjenengan wahai Kisanak? Nama saya Asri. Asri. Dari manakah panjenengan?
kok bisa berada di lokasi ini, wahai Kisana? Saya seperti kalian Anda untuk mana? dan sedang mencari tanaman surga. Sedang mencari tanaman surga. Dari golongan manakah panjenengan, wahai Kisana? Saya dari golongan Hasbunallah. Hasbunallah. Apakah Loh, panjenengan sudah lama mencari tanaman itu? Tentu saja sudah. Tetapi saya belum menemukan tanaman itu. Apa kalian sedang mencarinya? Ya, kami memang sedang mencari tanaman itu, Kisana, untuk mengembalikan daripada ingatan teman kami atau saudara kami. Masya Allah kalian berhati mulia dan baik sehingga rela mencari tanaman surga itu yang tidak mudah. Saya salut dengan kalian yang mampu membantu saudaranya. Beginilah, apakah kalian mau mencarinya bareng dengan saya? Dia mohon maaf Kisana. Apabila panjenengan ikut kepada kami, nanti akan terjadi sesuatu hal yang akan membuat hati kami sedikit ragu, dan nantinya kita akan berselisih paham, wahai Kisana. Alangkah baiknya kita sama-sama mencari, tapi dengan menyebar berbeda arah. dan mungkin akan mempercepat daripada penemuan itu. Tenang saja kalian, karena saya baik. Baiklah, Saya ingin bertanya kepada panjenengan di sana. Sudah berapa lama panjenengan mencari tanaman itu? Saya mencari tanaman itu sudah 1 abad, tetapi belum menemukannya sama sekali. astagfirullahaladzim. 1 abad. 1 abad dia belum menemukan. Kita baru mungkin hampir beberapa hari ya Mas Bro. Hari Mas Bro. Kita sudah tepat di 1 minggu, yaitu 7 hari sedulur. Sedangkan Kisana mencari tanaman dari surga itu sudah berapa abad tadi Mas Pon? 1 abad Mas Bro. Sudah beberapa abad sedulur, tapi belum juga menemukan. Dan saya ingin bertanya lagi, wahai Kisana. Tujuan dan maksud panjenengan mencari tanaman itu untuk apa? Sama saja untuk mengobati saudara saya. Karena tanaman ini sangat memiliki aroma yang sangat luar biasa, sehingga sulit untuk ditemukan. Astagfirullah. Masuk. Astagfirullah.
makhluk. Siapa sebenarnya dirimu? Auranya berbeda ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Pon, ada yang menyerang lagi Mas Pon. Hei makhluk, siapa dirimu? Stop, antek-antek. Antek-antek Mas Pon. Sudah aku bilang. Astagfirullahaladzim. Ini dia yang membongkar Mas Sitos. Kenapa tadi saya langsung mundur? Oh, ternyata dirimu. Iya, dia membawa teman. Dan ini sebagai petunjuk kita malah. Iya. Dasar. Bodoh. Dia malah Hampir menunjukkan. saja manusia itu mengikuti omongan saya. Kalau mau keluar, anak buat tolong. Makhluk, dengarkan junjunganmu berbicara itu. Saya tahu itu hanyalah manipulasi yang kalian buat. Tidak segampang itu kau mengocehku, wahai makhluk biadab. Oke, Mas Pon. Ini kita tidak usah panjang lebar. Kita sikat, Mas Pon. Betul. Kenapa kau diam? Kamu merasa bersalah ya? Terus. Sekalian kamu keluar, wahai makhluk tadi itu. Hajar Mas Sitos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Ya Hajar Aswad, leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia masih di situ, Mas Pon. Apa sebenarnya maksudmu, wahai makhluk? Maksud saya tidak mengizinkan kalian mencari bunga itu. Allahu Akbar. Malah engkau justru menyerang kami. Saya sedang bertanya baik-baik kepadamu, Bertanya makhluk. apa? Saya sudah mengetahuinya semua. Mas Pon, Iya. bagaimana ini Mas Pon? Tahu kalian sedang mencari Kita tidak usah berbelit-belit Mas Pon. Iya, betul. Oke, kita tidak usah berbelit-belit. Kita langsung aja. Karena sosok ini mempunyai sifat yang buruk terhadap kita, Mas Pon. Tentunya masih dos. Bismillah. Tidak ada iblis yang baik. Iya. Kita harus musnahkan sosok ini sebelum nantinya mempengaruhi Banyak. jiwa-jiwa yang berada di lokasi ini. Betul sekali. Dan kita hampir saja jadi korban daripada tipu muslihat sosok ini. siapa yang akan mempunyai bunga itu. Oke, baiklah. Astagfirullahaladzim. Oke, Masih dos. jika memang ini maumu, Saatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Hajar Aswad, leburkanlah makhluk. Allahu Akbar. Akhirnya sosok ini lebur juga, Mas Pon. Kita lanjut, Mas Pon. Betul, Mas Dos. Mereka mencoba memanipulasi kita, Mas Dos, Betul sekali. dengan bentuk dan manipulasi manusia pada umumnya. Saya sudah merasakan energi itu Betul, Mas Pon. pertama ada di Pakai tenda itu. repotnya, Mas. Ini seperti ada sesuatu berbeda. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaga, sini saya merasakan, Bang, dari tadi.
ada sosok yang ingin berinteraksi, tapi dia belum menampakkan wujudnya ya Mas Sitos. wujudnya. Dan memang seperti itu Mas Sitos, kita sudah tahu bahwa mereka selalu membutuhkan langkah kita dalam perjalanan mencari tanaman surga. Oke, kita fokus untuk pencarian Mas Sitos. Semoga ada tanda-tanda atau Betul sekali, sinar yang mungkin bisa kita berbeda. lihat ya Mas Wan. Betul. Dari baunya wangi dan kadang berbau busuk. Makhluk, Makhluk, jangan kau menjadi makhluk yang pecundang. Saya mengetahui kalian masih mengelilingi kami dengan wajah-wajah beringasmu, wahai iblis. Sini Mas Sitos, Ya. kita fokuskan dengan sosok ini. Sosok ini energinya sangat kuat betul sekali. dan dia ada di ujung sana Mas Sitos. Apa saya coba tarik Mas Wan? Kita pancing saja Mas Sitos. Jadi kita bisa tarik. Kita cari. Oke. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya dia serangan lagi kita terus diserang terus Mas Wan. betul Mas Sitos. Dan memang itu sengaja saya serang dari jarak jauh Mas Sitos. Iya. Biar dia nongol itu. Astagfirullah. Hei, Makhluk jelek. kamu seperti wanita, Wanita. malu-malu Malu-malu kucing. dengan kucing. Mukanya. Astagfirullah. Malam hari ini kita bermusuhan dengan satu golongan atau Betul. kelompok ya Mas Sitos. Apakah ini ketuanya Mas Sitos? Kurang tahu. Dilihat dari mukanya, sosok ini sudah sangat tua Mas Sitos. Terus kan. Boleh dikatakan Allah Akbar. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kita harus berhati-hati. Ini sepertinya bukan sosok. Allah. Baiklah. Dia mungkin sesepuh daripada golongan ini Mas Sitos. Allah. Baik. Wahai Hajar Aswad, leburkanlah sosok ini dari hadapan kami. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Ya Mas Dos. Di sini Mas Pon, Betul. kita bertemu dengan sosok-sosok jahat semua Betul Mas Dos. yang memanipulasi menjadi sosok-sosok yang baik demi melabuhi kita, biar dia tidak diketahui perwujudan aslinya. Kita ambil nafas dulu Mas Dos. Duduk dulu Mas Dos, santai dulu kita di sini. Nanti kita lanjut setelah energi kita pulih sedikit membaik Mas Dos. Istirahat dulu Pon. Ya, kita ambil nafas dulu Mas Dos. Mau ngerokok dulu apa Mas Dos ini? Ya nggak apa-apa Pon. Dan tadi saya perhatikan kelompok ini seperti kelompok para dukun Mas Dos. Bener Pon. Itu dari golongan apa tadi saya juga tidak paham, karena dari penampilannya mereka menyerupai kayak dukun. Ataukah ini salah satu kelompok daripada golongan-golongan yang mempunyai hubungannya dengan iblis-iblis itu, yang melakukan suatu perjanjian terhadap iblis-iblis atau jin-jin Mas Dos. Iya. Dan mungkin iblis-iblis itu sengaja menyatukan mereka menjadi satu kelompok yang boleh dikatakan itu kaum perbudak atau kaum yang notabene adalah pekerja atau pesuruh daripada iblis-iblis yang menjadikan alat untuk menghadang kita Mas Dos. Ya, ternyata Boleh minjem koreknya Mas Pon? boleh, kita Mas Dos. Biar ini sambil dibawa ngerokok ini biar fresh ya Mas Pon. Sini Mas Dos, ngerok koreknya. Ini Mas Pon, terima kasih. Ini seperti ada energi yang tidak asing nih Mas Dos. Betul sekali. Jadi seperti itu Mas Dos. Mereka itu memang sengaja ditugaskan oleh junjungannya, boleh saya katakan seperti itu, untuk menahan kita atau menghalangi langkah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Dos, salaman dulu Mas Dos. Tidak juga menjawab malam dari malam hari ini Eyang datang untuk merawat kau. Apa yang menjadi perjuangan kalian? Yang melihat kalian menuju keputusasaan. Juga duduk-duduk yang ada di luar sana banyak pembelajaran
yang akan membuat kalian semakin kuat juga. Membuat kalian memiliki sudut pandang yang lebih baik. Jika kalian dapat memetik sebuah pembelajaran dari apa yang kalian tempuh, dulu semua. Di balik perjuangan PON dan juga CS, banyaklah pembelajaran hidup yang bisa kalian jadikan bekal untuk kehidupan yang akan datang. Dulu semua, dengarkanlah baik-baik. Hidup ini seperti air yang mengalir dari pegunungan. Baik Eyang. Jernih di awal, Nggih, Eyang. namun bisa keruh bila tak dijaga. Maka peliharalah hatimu sebagaimana engkau menjaga air wudhu. Sebab Nggih, Eyang. dari hatilah cahaya ilahi tersemayam atau padam. Jangan tertipu oleh kemilau dunia, karena dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang tak pernah abadi. Bila engkau mengejar bayangan, engkau akan lelah dan kehilangan arah. Tunggu semua. Tapi bila engkau mengejar sang pemilik cahaya, maka bayangan dunia akan mengikuti di belakangmu dengan tunduk. Tunggu semua. Dengarkanlah baik-baik. Ilmu syariat itu ibarat perahu di atas samudra yang luas. Bila kalian tidak punya perahu itu, kalian akan tenggelam oleh gelombang syahwat, arus ambisi, dan badai kesesatan. Tapi jangan pula hanya kepuasan dengan perahu itu tanpa tahu kemana arah layar harus dibentangkan. Syariat adalah alat untuk mengarahkanmu, bukan tujuan, tapi jalan. Semua. Salatmu adalah dayungmu, puasamu adalah kemudimu, zakatmu adalah layar yang menahan angin keserakahan, dan niatmu adalah arah kiblat hatimu. Jika semua itu engkau satukan, maka engkau sedang berlayar menuju dermaga ridha Allah. Tunggu semua. Dunia ini seperti pasar malam, penuh warna dan gemerlap. Tapi semuanya akan padam sebelum padam. Maka jangan jadikan nafsu sebagai penerangmu, sebab ia hanya menyalakan api yang membakar, bukan cahaya yang menuntun. Jadilah ilmu syariat sebagai lentera, agar setiap langkahmu tidak keliru. Saat melangkah di jalan yang gelap, agar lelahmu tak terjerumus. Ia tidak membatasi kebebasanmu, tapi melindungi kemuliaanmu.
Tutututuku, kalian boleh mengejar dunia, tapi jangan pernah tinggalkan ilmu yang menghubungkanmu dengan akhirat. Satu huruf dari ilmu Allah lebih mulia dari 1000 gelar tanpa iman. Sebab dunia ini fana, tapi ilmu yang mendekatkanmu pada Allah akan tinggal abadi dalam hati. Dan dibangkitkan kembali kelak saat cahaya. Tuh semua. Jika engkau melihat orang yang kaya tapi jauh dari suci, jangan iri. Mereka itu seperti burung yang terbang tinggi, namun tak sadar sarangnya dibakar dari bawah. Dan jika kalian melihat orang yang sederhana, namun wajahnya bercahaya karena tahajud, itulah bintang yang bersinar meski diselimuti gelapnya malam. Jangan pernah kau banggakan bajumu, pangkatmu, atau jasamu, karena ketika nyawamu direnggut, kalian akan dikafani bukan dengan gelar, tapi dengan amal. Wahai cucu semua, berjalan jauh. Dan yang di ujung perjalanan ini adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Bukan dunia yang menyesatkan. Maka berpeganglah pada kitabnya, hormati sunahnya Nabiullah, dan jadikanlah hidupmu saksi bagi umat yang lain. Tapi lupa menulis di dalam hatinya. Dan ingatlah selalu ini, cucu semua, adalah seperti orang yang berbicara tanpa tahu kepada siapa dia berbicara. Orang yang berpuasa tapi tidak menahan amarah dan dengki adalah seperti orang yang menutup mulut tapi membuka pintu neraka dari dadanya. Tuh semua, tidak meminta kalian jadi ulama besar, tapi jadilah hamba kecil yang besar dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau ingin tinggi, maka tunduklah rendah. Bila engkau ingin menguasai, maka kuasailah nafsumu dulu. Dan bila engkau ingin selamat, maka peganglah syariat seperti engkau memegang obor dalam gelap malam, dan penuh kehati-hatian mengiringi setiap langkah kalian. Jangan lupa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang sebelum maut menjemput tanpa salam. Maka sholatlah, serahkan seluruh jiwa badanmu dalam bentuk ibadah. Contoh semua. Jika kalian memahami apa yang Eyang sampaikan kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan dunia yang sementara.
renungkanlah apa yang Eyang sampaikan kepada kalian. Eyang mengatakan demikian karena Eyang melihat banyak dari cucu-cucu Eyang yang telah terpedaya juga Eyang. tidak dapat menguasai dirinya karena nafsunya. Maka celakalah kalian. Setelah kalian menemui kematian, jika kalian tidak memahami apa yang Eyang sampaikan kepada kalian, maka kuatkanlah hati kalian juga cucu-cucu Eyang yang ada di luar sana. Teruslah mendoakan, bantulah PON juga dong untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena di balik perjuangan PON, DOS juga kalian untuk memperjuangkan CS. Sama halnya kalian melanjutkan apa yang menjadi kebaikan yang diperjuangkan CS. Yang kalian tidak mengetahui, tapi itu pasti akan sampai kepada kalian. Ambil semua hikmah dari apa yang menjadi proses kalian, agar kalian tidak menjadi manusia yang dikuasai oleh tipu daya dunia yang sementara. Baiklah, On, Dos, juga cucu-cucu Eyang yang lain di luar sana. Itu yang dapat Eyang sampaikan untuk menjadi kekuatan untuk kalian. Eyang pamit cucu-cucu semua. Jaga ibadah kalian kepada Allah. Jaga ibadah kalian. Jaga sholat kalian. Jaga sedekah kalian. Assalam. Alhamdulillah. Capek sama nyamuknya. Akhirnya Eyang menemui kita juga, Mas Pon. Ya, masih dos. Baiklah, Mas Pon, kita balik ke tenda. Ini udah gak mau pagi, Mas Pon. Dan ini cuacanya juga Dingin seperti mau hujan juga ini, Mas Pon. Kalau kita nggak bergegas ke tenda, nanti kita balik ke tendanya udah kebasahan duluan, Mas Pon. Oke ya, nanti akan kita lanjut kembali sedulur. Alhamdulillah masih dos. Ya, Kita udah nyampe ke tenda. Tapi sudah habis ya. udah. Ini tinggal teh ini, tinggal sedikit. Ya. Udah habisin yang sisa tadi. Baik ya teman-teman. Alhamdulillah ya masih dos. Ya, tadi yang mendatangi kami. Yang sudah mendatangi kita dan memberi petunjuk, dan kita merasa tidak sendiri seperti itu Mas Ida. Iya. Yang terpenting itu menambah moral kita untuk melakukan perjalanan ini lebih semangat lagi. Betul, Mas Pon. Jadi kita merasa aman. Dan teman-teman, kita sudah menginjakan lokasi ini
sudah 7 hari lebih sebenarnya, Iya. tapi pencarian sudah 7 hari. Dan doakan kami terus teman-teman biar secepatnya Kita mendapatkan tanaman tersebut. ya kita bisa mendapatkan tanaman tersebut dan mengembalikan daripada ingatan Mas Rais. Ya, mudah-mudahan menemukan ya. Kon, Dan kalian semuanya kami doakanlah kami di lokasi ini dulu. Karena di sini memang bukan lokasi-lokasi sembarangan, kawan. dan ini sudah menunjukkan tengah hari, kami akan istirahat dulu dan kita besok berjumpa lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Oke, sedulur, jadi kami berdua akan beristirahat ya, sedulur. Kita lanjut besok lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.